Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mistia Nurfaiza alias Sundari dengan NIM C2401211011079. Pada video ini saya akan memaparkan materi biologi perikanan mengenai analisis makanan ikan. Nah, makanan ikan atau makanan adalah organisme, bahan, maupun zat yang dimanfaatkan ikan untuk menunjang kehidupan dan perkembangan organ tubuhnya. Kebiasaan makanan atau yang biasa disebut feeding habit adalah tingkah laku ikan saat mengambil dan mencari makanan. Analisa makanan ikan dilakukan melalui pengamatan isi usus ikan tersebut. Ada jenis ikan yang aktif makan selama 24 jam dan ada pula yang hanya pada waktu tertentu saja. Saat-saat ikan aktif mengambil makanan dalam 24 jam disebut feeding periodicity. Nah, tipe-tipe makanan ikan yang umum ditemukan adalah plankton, nekton, bentos, dan detritus. Jumlah makanan yang dibutuhkan oleh suatu jenis ikan tergantung pada macam makanan, kebiasaan makan, kelimpahan makanan, suhu air, dan kondisi umum dari ikan yang bersangkutan. Selanjutnya ada urutan makanan. Jadi, yang pertama ada makanan utama, yaitu makanan yang dimanfaatkan dalam jumlah besar. Selanjutnya yaitu ada makanan pelengkap, yaitu makanan yang ditemukan dalam pencernaan dalam jumlah sedikit. Lalu ada makanan tambahan, yaitu jenis dengan jumlah yang sangat sedikit. Dan yang terakhir ada makanan pengganti, yaitu makanan yang dikonsumsi jika makanan utama tidak ada. Jenis yang terakhir ini sangat bervariasi. Nah, tujuan dari praktikum ini yaitu mengetahui jenis-jenis organisme yang menjadi makanan ikan, mengetahui waktu-waktu aktif makan dari ikan, dan melihat proporsi dan kecenderungan makanan dari ikan. Selanjutnya ada aspek-aspek makanan ikan. Yang pertama ada indeks preponderance atau indeks bagian terbesar. Nah, ini adalah penggunaan indeks ini tuh untuk mengevaluasi kebiasaan makan ikan. Nah, yang kedua yaitu penentuan luas relung. Luas relung makanan mengindikasikan bahwa jenis makanan yang dikonsumsi oleh ikan lebih beragam. Yang ketiga yaitu terdapat tumpang tindih. Tumpang tindih relung adalah penggunaan bersama suatu sumber daya atau lebih oleh dua spesies ikan atau lebih, atau tingkat kesamaan jenis makanan antara kelompok ikan pertama dan kedua. Yang keempat ada panjang usus relatif. Panjang usus relatif merupakan perbandingan antara panjang usus ikan dengan panjang total tubuh ikan yang dapat diidentifikasi berdasarkan jenis dan kebiasaan makan ikan tersebut. Nah, yang terakhir terdapat indeks isi lambung. Nilai ISC atau indeks isi lambung ini menunjukkan seberapa banyak lambung ikan terisi oleh makanannya dalam bentuk persen. Selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini. Pada praktikum kali ini tentunya kami menggunakan jas lab, sarung tangan latex, alat bedah, cawan Petri, lalu mikroskop, dan usus dan lambung ikan yang telah diawetkan sebelumnya. Lanjut ke metode. Nah, untuk metodenya ini yang pertama yaitu kita mengeluarkan lambung dan usus yang telah dimasukkan ke formalin dan dipindahkan ke cawan Petri terlebih dahulu. Nah, jika sudah cawan Petri yang terdapat lambung dan ususnya dibagi menjadi masing-masing bagian dibagi, yaitu lambung dan usus. Selanjutnya ditimbang bobotnya atau beratnya. Yang pertama yaitu kita menimbang berat lambung dulu, lalu lambung disertai dengan usus. Jika sudah dicatat berat lambung dan usus tersebut, selanjutnya yaitu memburai isi lambung dan usus. Nah, memburai isi usus ini dengan cara mengeriknya atau mengeluarkannya dari ujung usus tersebut. Nah, jika lambung
memburainya itu dengan cara pertama dibelah dulu lambungnya, lalu dikeluarkan isinya untuk diburai. Jika keduanya telah diburai, kita timbang lagi berat isi lambung dan usus tersebut. Nah, langkah selanjutnya yaitu isi dari makanan yang telah dimakan ikan tersebut kita letakkan pada mikroskop. Nah, sebelum diletakkan di mikroskop, kita berikan aquades sebanyak 1:4 dari isi lambung dan usus tadi, lalu diburai lagi dan diletakkan pada kaca preparat untuk diamati di mikroskop. Jika sudah diletakkan di kaca preparat, kita amati pada mikroskop dengan 5 lapang pandang. Terdapat 3 kali ulangan. Jadi praktikum kemarin kami dibagi menjadi 3 kelompok yang melakukan ulangan 1, ulangan 2, dan ulangan 3, dan 5 lapang pandang. Setelah itu, jika sudah mendapatkan identifikasi dari makanan tersebut seperti plankton, detritus, dan lain sebagainya, kita foto. Jadi total foto yang kita peroleh ada 15. Lalu kita ident dari foto tersebut. Nah, itu termasuk ke dalam kelas apa, atau makanan tersebut itu termasuk apa. Lalu kita masukkan ke dalam datasheet untuk diolah selanjutnya. Nah, mungkin sekian saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.